Duduk. Nah, kita ambil air, ambil semen, dengan air dicampur. Kita aduk merata, aduk sampai merata, sampai semua semen campur air. Airnya harus melebihi semen biar semennya kayak bubur gitu. Tapi kebanyakan air juga nggak boleh, harus pas takarannya. Oke, setelah adukannya merata kayak gini, setelah adukannya merata, baru dituangkan ke permukaan yang mau diplester. Nah, plesternya kayak gini ya. Harus dituangkan seluruhnya, terus dioleskan ke seluruh permukaan. Ini plester untuk lantai ya, bukan untuk dinding, tapi ini untuk lantai. Cara memplester cepat ya kayak gini. Hasilnya juga bagus. Mau hasilnya kayak gini. Semuanya dituangkan ke lantai. Nanti kita tinggal meratakan aja supaya permukaannya harus kena semua. Ratakan kayak gini semua dulu, nanti baru dihaluskan. Tuangkan semuanya. Ratakan semua permukaan. Kita main 1 meter dulu ya, biar nanti memperhaluskan nggak susah. Kalau kita oleskan semuanya susah nanti untuk menghaluskan. 1 meter persegi panjang aja, lebar 1 meter, panjangnya terserah. Biar pekerjaannya cepat. Tapi kalau mau ngejang di rumah juga bisa, belajar aja dari sini. Yang mau belajar, jangan lupa ya like dan subscribe channel ini biar kami bisa selalu berkreasi, ngasih info dan pelajaran. Ratakan semua ke permukaan yang telah disiapkan. Bikin kayak bubur kayak gini semuanya. Jadi kita tinggal menuangkan aja. Untuk bagian yang kayak gini, enaknya kita yang pakai alat yang kayak ini. Alat scrub yang besi yang kayak gini. Jadi
permukaannya enak. Sebelum memplester kita harus perhatikan dulu, ada yang di plester itu harus bebas dari debu dan butiran-butiran pasir, karena itu mengganggu permukaan yang akan kita plester. Nah, kayak gitu, jadi terhalang, ya nggak bisa rata. Nanti kalau ketemu kita buang aja. Kita ratain lagi terus sampai sedikit kering. Nanti kalau udah mulai kering, kita tuangin lagi semennya yang kering. Kalau perlu permukaan yang kasar kayak ini kita sapu dulu biar debunya hilang, biar butir-butiran pasirnya hilang. Nah, jadi enak mengerjakannya. Pekerjaan lancar, tidak ada halangan kalau permukaannya udah bersih. Ini semennya yang akan kita tuangkan. Ngaduknya jangan terlalu banyak-banyak, cukup satu ember ini aja dulu. Kita kasih satu ember ini udah cukup. Kalau banyak-banyak nanti cepat ngeras, jadi buang-buang, mubazir. Di semen yang ini kita taburin ya, untuk membantu proses pengeringan dan menghaluskan permukaan. Nanti hasilnya kalau udah halus kayak gini. Begini hasilnya kalau udah halus. Ini baru separuh, tinggal ini. Beda kan yang belum halus sama yang udah halus. Nah, ini bedanya. Nanti kita bikin kayak gini. Ikuti aja terus videonya biar tahu gimana bikin kayak gitu. Oke. Yang setuju dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Ini yang belum halus, masih kasar. Nah, dan ini masih kasar. Nanti lihat aja, ikuti videonya terus sampai gimana hasilnya. Oke. Ini kita lanjut. Ini masih proses. Nggak usah pakai alat yang banyak, cukup alat ini aja udah cukup. Nanti finishingnya kita pakai ini untuk finishingnya. Mau tahu gimana cara pakainya, ikuti video ini. Oke. Kalau ketemu pasir kayak gitu dibuang, karena itu mengganggu permukaan, bikin permukaan tidak merata, bikin goresan di permukaan. Kayaknya harus dibuang. Gitu. Usahakan jangan ada pasir-pasir yang bandel, pasir yang nggak mau, yang ganggu pekerjaan dan bikin hasil pekerjaan Anda tidak bagus. Usahakan dibuang.
Kalau semennya masih kurang, taburi dikit lagi, tuangkan dikit lagi. Nanti dimana permukaan yang masih belum merata atau masih rendah dari permukaan yang udah kita oles, kita masih bisa tuangkan semennya. Sebelumnya untuk mencari permukaan yang merata atau apa supaya ratanya itu ukurannya sama, tidak miring, tidak apa, kita itu pakai ukuran selang air ya. Kita ambil, kita ukur di sini, terus setiap sudut kita ukur sampai sudut sana kita ukur juga. Kita ukur di sini, terus kita nanti ngambil ukuran pakai meter lagi. Kita ngambil 1 meter dari sini. Nah, di sana juga kalau ukurannya udah sama kita tandai, kita ambil 1 meter juga. Jadi kalau kita udah ngambil 1 meter 1 meter setiap sudut yang ukurannya sama, nanti kita pakai benang. Kalau untuk plester kita nggak perlu pakai benang lagi, cukup kita pakai benang untuk menyemen yang ini. Corannya ini, sebelum mencoran benangnya kita bikin persegi dulu, terus kita bikin silang, menyilang dari sana ke sini, dari sana ke sana. Ya udah, permukaannya pasti merata. Nah, tetap dihaluskan terus sampai ketebalannya itu kurang lebih setengah senti, jangan lebih dari setengah senti ya, kurang dari setengah senti. Kalau lebih dari setengah senti bisa semennya itu bisa retak, kalau udah kering bisa pecah-pecah. Jadi secukupnya aja, kurang dari setengah senti. Ya, terus sampai kering. Terus kita ulangi lagi dari sudut dimana kita pertama mulai, kita ulangi oleh sini lagi sampai kelihatan agak lebih halus dari yang sebelumnya kayak ini, bandingkan ini. Terus pertemuan dari semen yang udah halus, yang baru kita ini sering-sering aja kita oles kayak ini sampai permukaannya menyatu sama. Terus dioleskan. Kita nggak usah pakai kuas atau apa, cukup pakai spons aja nanti untuk finishing. Sampai ke ujung sini lagi. Setelah ini
kita taburin semen kering ya, tapi naburnya harus merata. Ini untuk hasil 70%. Setelah merata kayak gini, nah kayak ini kita taburin ini. Bila proses keringnya cepat, terus proses untuk halusnya lebih cepat juga. Biar pekerjaan Anda lebih cepat selesai kan. Nggak harus menunggu lama untuk kering, untuk memperhalus permukaannya. Kalau ada yang lebih cepat, ngapain yang lama? Iya kan? Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah? Kalau pekerjaan ini udah selesai, kita masih bisa kerja yang lain. Terus setelah ditaburin, dioles lagi kayak gini. Oles terus sampai merata lagi, sampai kelihatan hasilnya di 80%. Oles terus lagi, oles lagi. Kalau setelah Anda ngasih cor ini, jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu 1 minggu, cukup 1 atau 2 hari langsung di plester, biar semen coran ini sama plester ini nyatu. Nah, tahannya lama. Kalau udah kering ini, udah permukaannya udah kering, kalau di plester itu antara semen plester sama coran ini nggak nyatu, akibatnya itu ngelupas. Halusin lagi, terus dihalusin semen yang telah ditaburin itu. Halusin biar nggak kelihatan itu yang kayak gitu, hilang kan. Hilang kan, kayak gini hilang nantinya kayak gini. Di waktu Anda singkat, nggak makan waktu lama. Kalau Anda bekerja kayak gini, setengah hari selesai. Nggak butuh asisten, nggak butuh kuli, cukup 1 tukang aja udah cukup. Bapak ini nggak pakai kuli, nggak pakai tukang, nggak pakai asisten, nggak pakai mandor, nggak pakai insinyur, cukup dia sendiri. Dia insinyurnya, asistennya. Oles sampai rata. Karena pekerjaan kalau pakai teori, pakai sistem, pekerjaan enak, nggak berat. Kalau dapat bekerja itu bahan-bahannya jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, karena itu akan menyusahkan bagi pekerja. Kayak ini, pasirnya di sana, semennya di sini, jadi gampang kan, usahakan dekat supaya hasilnya merata. Nanti permukaan ini kita kasih, kalau udah kering kita oleskan itu ampas kelapa yang udah diparut, yang nggak terpakai lagi, supaya permukaan lantai ini mengkilat. Kilatnya itu tidak kalah sama keramik lah. Kalau kita keterbatasan uang untuk beli material yang lebih bagus, ya kita plester aja pakai semen. Nanti kita
kasih ampas kelapa, dioles sampai 3 kali oles. Hari ini sampai 3 hari lah. Kalau bagusnya dikasih minyak solar atau minyak tanah sedikit, biar lantai itu agak berminyak. Tunggu kering, sampai kering lihat aja hasilnya. Itu mengkilat, Anda bisa bercermin di sana. Nah, itu satu info buat Anda supaya mau lantai dari Acian Semen itu mau bagus ya, kayak gitu. Sebaiknya memang harus dikasih ampas kelapa biar lantainya kelihatan bersih. Jangan lupa untuk membersihkan alatnya biar semen-semen yang udah ngeras di sana tidak bikin rusak itu pekerjaan Anda. Biar tidak ada gores-goresan di sana karena semennya udah mengeras. Kalau rusak kan bikin nama pekerjaan, kan kita ngalusin yang rusak itu lagi, memperbaiki yang rusak lagi. Kalau ketemu yang kayak gini mah ambil ini aja dikit terus olesin lagi kayak ini. Ya udah ketutup. Gampang kan, ambil ini, ambil ini aja. Yang kayak gitu harus dibuang itu semen. Ambil ini dikit lagi, udah ketutup kan. Terus ambil kayak gini, dibikin aja, ya ketutup permukaan yang ada lubang-lubang dikit itu karena pasir. Untuk hasil akhirnya, kalau udah 90% kita oleskan spon untuk mendapatkan hasil gini. Kita oleskan spon kayak ini, merata. Sponnya dibasahin dulu pakai air ya. Kita oles terus merata. Begitulah. Terus tungguin sampai kering lagi, udah selesai. Oles semua permukaannya pakai spon. Terus sambungan antara yang udah sebelumnya dengan yang baru kita oles terus kayak gini sampai mendapatkan hasilnya begini. Ini yang udah dioles spon, kayak ini yang belum dioles spon. Nah, yang ini udah dioles spon. Kalau kita pakai kuas, permukaannya agak sedikit kasar. Tapi kalau spon itu lebih halus, jauh lebih halus daripada kuas. Lihat aja yang pakai spon, lebih halus kan. Kita nggak perlu pakai amplas lagi, cukup finishingnya ya, spon aja. Kita oles merata kayak ini, beberapa kali olesan. Udah, kalau semua permukaannya udah tutup, kita pindah lagi yang sebelahnya. Gitu. Oles terus. Oles banget.
ketemu yang kasar-kasar ya kayak itu. Terus mukanya oles terus oles. Anda yang tidak ada ilmu pertukangan atau pembangunan, Anda bisa lihat video ini. Semoga bisa membantu Anda di rumah untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak ribet atau pekerjaan di rumah Anda sendiri karena kekurangan biaya. Anda bisa ngelakuin sendiri dengan dipandu video ini. Alatnya tidak banyak dan bahannya juga tidak banyak. Jika pasir, kerikil sama semen, terus pasir yang sedikit halus udah cukup. Pasir kerikil sama pasir halus kita satukan jadi satu, tambah semen ya, seplester kita cor di sini. Lebih banyak pasir halusnya, 2 pasir halus, 1 pasir kerikil, terus 1 sak semen, udah cukup. Jadi mukanya lebih halus, batunya itu kita usahain berada di bawah. Oke, supaya video ini membantu, dukung video kami, channel kami, supaya kami tetap bisa berkreasi. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum.